Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran PAI yang kedua yakni tentang materi perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf. Materi akhlak terpuji dibagi menjadi 3. Yang pertama menjelaskan tentang ikhlas, yang kedua tentang sabar, yang ketiga definisi ikhlas. Ikhlas yaitu ketulusan hati semata-mata untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas dilakukan harus dengan hati yang bersih dan tidak pamrih, seperti tidak untuk mendapatkan pujian, kedudukan ataupun harta. Berikut ini merupakan gambar bahwa ikhlas ditujukan untuk tidak mendapatkan kedudukan maupun harta. Selanjutnya, ikhlas sangat erat dengan niat seperti hadis berikut ini. Innamal a'malu binniyat. Keikhlasan merupakan tanda ketaatan seseorang kepada Allah dan syarat sah suatu amalan. Dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5 dijelaskan pula bahwa ayat tersebut berisi tentang perintah untuk menjaga keikhlasan. Selanjutnya, perilaku ikhlas dalam beribadah dan perilaku ikhlas kepada sesama. Yang pertama, menyadari bahwa Allah yang wajib dan berhak disembah. Yang kedua, menjaga hati dari riya dan beramal dan beribadah. Yang ketiga, selalu berusaha meningkatkan kualitas ibadah. Yang keempat, tidak menunda-nunda ibadah jika telah dibuat. Yang kelima, tidak membeda-bedakan antara amal yang besar dan amal yang kecil. Selanjutnya, perilaku ikhlas kepada sesama. Yang pertama, gemar melakukan amal kebaikan dan tidak dipamerkan kepada orang lain. Yang kedua, memberi selamat kepada orang lain yang mendapat rezeki. Yang ketiga, tidak mengharapkan pujian dan sanjungan dari orang lain. Yang keempat, berusaha memaklumi dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang kelima, menyadari bahwa diri sendiri pernah berbuat kesalahan. Selanjutnya, definisi sabar. Sabar menurut bahasa yaitu tabah hati, tahan terhadap cobaan. Sedangkan menurut istilah, sabar yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Selanjutnya, macam-macam sabar. Macam-macam sabar dibagi menjadi 3. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar menghadapi ujian dan cobaan dari Allah. Yang ketiga, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, misalnya sabar dalam beribadah. Yang kedua, sabar menghadapi ujian dan cobaan dari Allah. Contohnya, apabila saat kita ditimpa musibah seperti bencana alam, terkena penyakit, kita harus senantiasa sabar dan memohon kepada Allah agar diberikan kesembuhan. Yang ketiga, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Contohnya, sabar dalam menjauhi perbuatan yang tercela yang diharamkan oleh Allah. Konsepnya, Allah tidak akan memberikan ujian melebihi kemampuan hamba-Nya. Jadi apabila kita senantiasa selalu sabar, maka Allah akan memudahkan segala ujian yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya, perhatikan potongan ayat tentang sabar dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Ayat tersebut menjelaskan yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Kita sebagai makhluk Allah harus senantiasa sabar dalam menghadapi cobaan
Cobaan yang diberikan Allah bisa berupa musibah seperti banjir, tanah longsor, kebakaran, ataupun saat kita diberikan ujian berupa sakit. Yang selanjutnya, cara membiasakan perilaku sabar. Yang pertama, mengawali segala kegiatan dengan basmalah. Yang kedua, membekali segala perbuatan dan ucapan dengan niat untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, bergaul dengan orang-orang yang soleh dan sabar. Yang keempat, saling menasihati sesama muslim dalam kesabaran. Yang kelima, mengingat kembali tujuan hidup di dunia. Poin pembahasan yang terakhir yaitu pemaaf. Pemaaf artinya memberikan maaf kepada orang lain yang telah menyakiti kita atau berbuat salah kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang yang mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Mengakui kesalahan adalah wujud keberanian serta menghindari perilaku sombong dan angkuh. Mau mengakui kesalahan dan memaafkan orang lain merupakan contoh perilaku pemaaf. Perilaku sulit memaafkan kesalahan orang lain dapat menimbulkan penyakit dendam dalam hati. Dendam adalah penyakit hati yang harus kita hindari. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kita menjadi seorang yang pemaaf. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 7, ayat 199 yang artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Quran surat Al-A'raf ayat 109. Contoh perilaku pemaaf. Yang pertama, memberi maaf dengan ikhlas. Yang kedua, meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat. Yang ketiga, tidak menyimpan dendam. Yang keempat, mengajak orang lain dalam berbuat kebaikan. Yang kelima, lapang dada dan memaklumi kekurangan orang lain. Nah, yang terakhir yaitu refleksi dari pembahasan yang telah kita bahas dalam materi tersebut. Perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dapat mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim yang hidupnya berkah akan terhindar dari kerugian di dunia maupun di akhirat. Allah juga senantiasa menuntun pada jalan yang benar. Ia akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, terapkan perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf dalam keseharian. Sekian materi pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.